seperti itu, ya mengaji karpe dewe. Tapi tadi kok laporan panitia belum dijelaskan ya. Katanya dananya masih kurang 3.300.000. Alhamdulillah padahal itu disupport dengan penyandang dana yang banyak sekali yang hadir di hadapan kita ini. Ini pengalaman, lain kali harus ada SWP. Kalau gratisan ya begini, males. Maka ikut pelatihan hati saya, itu bayarannya nggak tanggung-tanggung. Setiap peserta 1 miliar. Keluarkan uang 1 miliar, nggak semangat, rugi. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang daftar. Itu ceritanya bahwa ilmu itu mahal, maka bagaimana diimbangi dengan semangat yang luar biasa. Agar dipahami bahwa ada edaran memulai puasa dengan hisab itu bid'ah. Saya baru tahu selama dinas di Saudi Arabia itu adalah terjemahan edaran yang ada di Saudi Arabia. Kebetulan yang memberi fatwa bukan atas nama lembaga tapi atas nama individu. Mohon maaf, ini adalah fatwanya Syekh bin Baz. Memulai puasa hanya dengan 2 lasa. Yang pertama adalah ru'yah, yang kedua adalah istiqamah, yang ketiga hisab dan sebagainya adalah bid'ah. Agar dipahami bahwa baik Muhammadiyah, NU, Persis, Irsyad, pemerintah, semuanya termasuk teman Darul Hadis memulai puasa itu dengan petunjuk yang sama. Sumu liru yati, sama. Cuma memahami hadis ini apakah masuk kategori tauqifiyah atau masuk kategori kauniyah. Kalau masuk kategori tauqifiyah, caranya meru'yat harus pelak kayak caranya Rasul. Tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada kreasi, tidak boleh ada inovasi. Persis kayak sholat. Tapi kalau hadis ini masuk wilayah kauniyah, maka meru'yatnya harus lebih cerdas. Kebetulan Muhammadiyah ini organisasi yang berkemajuan, maka melihat hadis itu sebagai kauniyah karena didukung atas dasar sabda Rasul, inna ummiyah ummatun ummiyah la naqdu wa la nafsu. Saya temukan ada 7 ayat perintah untuk mempelajari hisab. 1 diantaranya tadi sudah dibacakan. Untuk apa saya belajar hisab itu? Lita'alamuna adadas sini nawal hisab. Bahasa saya, ke depan kalian wahai umatku harus bisa bikin kalender. Untuk puasa ini, sholat ini, sampai menentukan nanti kapan Ramadan, kapan sholat gerhana dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah untuk memahamkan seperti ini tidak mudah. Dengan hisab akhirnya bisa menentukan arah kiblat, misalnya begitu. Sebenarnya tugas ini dilimpahkan kepada wilayah. Saya sebagai ketua Lajnah Tarjih tidak mungkin untuk menata arah kiblat milik Muhammadiyah itu ditangani oleh wilayah, sehingga kita serahkan kepada setiap daerah yang mohon kerjasama dengan AUM, biar nanti pembiayaannya biar ditanggung oleh AUM. Ya, jangan minta PDN melarat, minta kepada AUM atau SWP atau lewat sponsor, misalnya begitu. Iya, akhirnya ngajukan ke PDN, dikasih titik, kan hanya
Itu ceritanya. Nah di Sidoarjo ini masjid kita 127. Yang diharapkan dari tenaga ini nanti mungkin ada penjelasan keterangan yang punya otoritas untuk bagaimana mensertifikasi setiap masjid kita sehingga masjid kita betul-betul nanti sesuai dengan Islam yang berkemajuan itu. Jadi itu sebenarnya ini tugas saya, tapi saya capek, saya serahkan kepada saudara itu. Kalau saudara gagal, saya yang dimarahi Pak Presiden. Tapi kalau saudara sukses, saya yang dapat naik pangkat. Maka terima kasih kerja, Masya Allah, semangatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan latihan ini sampai akhir nanti menghasilkan pakar Islam yang nanti bukan hanya manfaat untuk Muhammadiyah tapi rahmatan lil alamin. Saya akhiri sampai di sini secara resmi. Maka pelatihan Islam ini mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Zainuddin MZ. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yakni penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ainun Nadim. Pada beliau dipersilahkan. Mohon izin, Bapak-bapak. Mari kita berdoa sejenak dan tahan kegiatan kita mulai hari ini dan besok bisa diberikan kelancaran oleh Allah dan yang lebih penting lagi dalam keadaan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana yassir umurana wa la tu'assir umurana innaka ma tasha'u qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kita di puncak acara yakni pemaparan materi. Untuk materi pertama, pengenalan peralatan ilmu falak yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamsu Alam Derajat, SHI SHMA. Mohon maaf, sebelumnya Bapak Ibu sekalian dimohon istirahat terlebih dahulu. Terima kasih pada MC, pada Bapak Ibu sekalian. Jadwal acara adalah kita break dulu sejenak. Kita nanti jam 8.45 ada materi pengarahan dulu dari panitia. Setelah itu baru materi dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja
saja, ini waktunya dikasih sama panitia 1 jam setengah, dan ini perihal pengenalan alat astronomi sama ilmu falak. Akan tetapi kalau di schedule-nya panitia itu hanya pengenalan peralatan ilmu falak. Nah, akan tetapi saya akan menambahkan software. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menerima file PDF dari saya, itu di slide ke-9 itu ada link software ilmu falak. Oke, saya ini. Nah, ini silakan di scan. Oke, itu nanti saya semua saya kasih mulai dari aplikasi desktop, laptop, komputer, PC sampai Android. Seperti itu. Dan semua aplikasi itu sudah tidak memakan kapasitas yang banyak. Nah, tapi yang terpenting itu nanti silakan Bapak dan Ibu mendownload Hisab Muhammadiyah. Nah, ini nanti menjelang Ramadan banyak masyarakat yang minta jadwal imsakiyah. Oke, baik. Nah, di link tersebut itu ada tiga folder, ya, ada Hisab Muhammadiyah, ada software for PC atau komputer, kemudian software for Android. Maaf kalau Bapak Ibu punya HP iPhone, ya. Sementara ini belum saya kasih karena saya memakai HP Android seperti itu. Oke, nah jadi nanti Bapak Ibu sementara ini download ini dulu Hisab Muhammadiyah. Oke, nanti di akhir penghujung nanti saya bantu untuk menginstal, karena ini sangat luar biasa menginstal Hisab Muhammadiyah ini. Tidak sembarangan menginstal. Kalau misalkan berhasil kemudian kita membuat kayak jadwal imsakiyah seperti itu gagal. Nah, jadi mohon sambil dengarkan ini nanti sambil download Hisab Muhammadiyah, silakan dilihat, kemudian ada tutorialnya, ya. Kemudian nanti saya pandu seperti itu. Oke, baik. Di menu WhatsApp Ustaz. Menu maksudnya gimana? Itu sudah di scan QR-nya atau enggak ini ada linknya bit.ly/, ya, atau seperti itu software ilmu falak. Semua free. Oke. Setup ini yang setup. Nah, ini silakan jenengan buka browser. Oke. Itu ada 3. Oke, sambil dengarkan sambil Bapak Ibu download aplikasi melalui QR-nya ini. Atau Bapak Ibu sudah masuk satu grup seperti pelatihan? Ya. Sudah, nggih? Ya. Sudah dimasukkan ke PDF, Pak Jarod, yang belum nggih? Sudah di drive. Sudah, ya? Sudah di grup. Nah, itu. Oh, di drive. Nggih. Ya. Linknya sudah di grupnya peserta. Monggo dibuka linknya. Nggih. Folder semuanya. Nggih. Nah, itu. Oke, baik. Ternyata sudah bisa di grup WhatsApp-nya. Oke, baik. Yang pertama, pembahasan ilmu falak itu hanya 4 pembahasan. Arah kiblat, jadwal sholat, awal bulan Qamariyah dengan gerhana. Kalau pembahasan astronomi itu ruang lingkupnya besar, ya, mulai dari pengenalan roket seperti itu, ya, kemudian asteroid, atmosfer dan lainnya seperti itu. Nah, tapi kalau pembahasan ilmu falak itu hanya 4 saja. Arah kiblat, jadwal sholat, awal bulan Qamariyah, dan yang ketiga yang keempat adalah gerhana matahari dan bulan. Oke, baik. Kemudian yang pertama, saya bahas yang pertama, arah kiblat. Ternyata pengukuran arah kiblat, itu bisa menggunakan beberapa metode, ya. Beberapa metode. Kali ini 1-5 ini biasanya saya pakai ketika saya mengukur arah kiblat di Malang Raya. Saya kan di UMN, di Lab Syariah UMN. Jadi kalau ada masyarakat kemudian saya tanya dulu, Bapak, apakah bangunannya sudah bentuk bangunan atau masih bentuk tanah? Nah, kalau bentuk tanah itu biasanya saya pakai Rasul Kiblat atau istiwa A'dham.
pakai jam matahari. Nah ini seperti ini buatan saya, jam matahari. Ini sebelum sekarang, sebelum kita mengenal kompas HP, kemudian kompas apapun itu para ulama dulu itu menggunakan jam matahari, namanya istiwa atau ini misbalah. Ini alatnya namanya misbalah. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai manfaat, ya, mulai dari arah kiblat, kemudian untuk mengarahkan azimut matahari sama bulan ketika awal bulan Komariah seperti itu, kemudian jadwal sholat duhur sama asar karena ini kan menggunakan atau memanfaatkan sinar matahari. Kalau malam nggak bisa seperti itu. Ada beberapa alat-alat yang dulunya para ulama menggunakan misbalah atau bencet. Nanti saya sampaikan. Baik. Yang pertama, Rasul dibesarkan atau saya pakai PPT aja. Oh ya. Yang pertama itu menggunakan rosul kiblat atau istiwa aqsa matahari. Itu ada dua kemungkinan besar. Bisa rosul kiblat harian atau dengan tahunan. Kalau harian ini jelas nama juga rosul kiblat itu kita mengetahui atau kita harus mengetahui pergerakan matahari per harinya. Dan ketika matahari pas atau sesuai dengan lintang tempat pengamat kita, misalkan seperti itu ya, maka kita tidak perlu alat seperti ini, hanya kita berdiri tegak di lapangan yang sinar matahari maksimal seperti itu sehingga membuat bayangan kita. Nah, bayangan itu mengarah ke arah kiblat. Itu harian. Nah, kalau tahunan ini tergantung gerak semu tahunan, Kalau Bapak Ibu ada yang guru geografi seperti itu pasti di pembahasannya ada gerak semu matahari tahunan. Nah, itu terjadi dua kali. Terjadi dua kali. Kalau kita kan di Sidoarjo ini kan time zone-nya kan ini waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian dibagi tiga time zone-nya. Yang pertanyaan kedua ini tahunan itu hanya terjadi di bulan Mei sama bulan Juli. Di bulan Mei itu di tanggal 27 sampai 28 dengan jamnya itu sore hari jam 16 lebih 18 waktu Indonesia Barat. Baik. Kalau di kita WIB itu waktu Indonesia Barat, kemudian otomatis ini dalam artian matahari itu tepat di atas Ka'bah. Nanti saya lihatkan itu kalau misalkan di 16.16 maka di waktu kerajaan Arab Saudi jam berapa Jam 12, isinya 4 jam Nah, baik. Kemudian kalau kita lari ke Makassar ya, kemudian Bali seperti itu waktu Asia Tengah itu selisih 1 jam. Nah, kenapa kok hanya WIB sama WITA hanya di bulan Mei sama Juli, karena kok tidak langsung ke waktu Indonesia Timur? Karena kalau misalkan di waktu Indonesia Barat itu di jam 4 otomatis masih ada sinarnya. Di waktu Indonesia Tengah juga masih ada sinarnya. Nah, akan tetapi di waktu Indonesia Timur masih ada tidak? Tidak ada. Kemudian gimana caranya untuk menentukan rosul tahunan? Di bulan apa aja? Pada saat matahari di bawahnya Ka'bah, yaitu namanya antipoda. Di bulan November sama di bulan Januari. Itu khusus waktu Indonesia Timur saja di jam 6 pagi. Ya, ketika itu matahari di bawah Ka'bah namanya antipoda. Seperti itu. Di balik bumi. Di balik bumi, betul. Kemudian yang kedua, rosul kiblat bulanan. Ini terjadi kalau menurut ini Thomas, saya sebut nama Prof. Thomas Jamaluddin seperti itu kisaran 10 tahunan. Kalau kita menggunakan rosul kiblat bulanan atau bulan.
Ya, kemarin sudah terjadi di tahun 2021 di jam sekian. Misalkan seperti ini, bulan bisa ke bulan, kita menghadap ke bulan, otomatis hadapkan kita adalah sudah arah kiblat. Otomatis jelas bulan itu tidak mempunyai cahaya. Oke, jelas nggih. Lanjut yang ketiga yaitu muswala jam matahari. Ini alat yang paling sederhana. Oke, bencet juga bisa. Bencet itu yang masih dilestarikan itu di Semarang, Masjid Agung Semarang seperti itu. Oke. Nah, itu menggunakan metode ruqyah nggih, melihat langsung seperti itu. Oke, baik yang keempat ini kompas kiblat. Kompas kiblat ini saya buat sendiri juga. Ya, ini banner. Oke. Ada kompasnya. Kemudian di sini ada apa? Saya terangkan azimut kiblatnya. Kemudian di sini juga ada saya kasih garis soft sama arah kiblat. Misalkan Sidoarjo azimut kiblatnya itu 294, maka langsung. Jadi di garis yang sudah saya kasih gambar seperti ini itu tidak kurang dari 291 sampai tidak lebih dari 295. Itu di seluruh Indonesia. Kalau di Sabang itu pasti mentok 291. Kalau di Merauke 295. Kalau selisih 1 derajat, ya kalau menurut matematika nggih, selisih 1 derajat itu sama dengan 111 km perbedaannya dari titik Ka'bah. Titik Ka'bah nggih. Nanti saya jelaskan perihal di Google Earth-nya nanti. Nggih, lanjut. Jauh nggih, kalau ini menurut matematika nggih. Kalau menurut matematika itu kalau serong 1 derajat itu sama dengan 111 km dari titik Ka'bah. Oke, berarti sini balik kemana itu? Berarti kita sholat atau menghadap kiblat ke Afrika atau nggak di atasnya di Kanada seperti itu. Oke, lanjut. Yang kelima, yang terakhir yaitu teodorik. Ini alat yang juga akurat ya, tapi barangnya mahal. Jadi satu barang yang tidak membutuhkan alat ya, 1 sama 2. Yang alat yang dengan biaya ringan itu 3 dan 4. Yang kelima ini biaya yang berat, teodorik yang biasa Bapak Ibu ketahui di jalan orang-orang sipil seperti biasanya. Nah, oke. Baik, kalau misalkan nanti panitia menyediakan teodorik kita latihan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ini arah kiblat yang ini tadi ya saya bahas satu persatu nggih. Arah kiblat, rasul kiblat ya, maksudnya itu istiwa a'dham. Nah ini, ya, ketika di bulan Mei sama Juli, matahari tepat di atas Ka'bah di jam 12.18 waktu Kaisar atau Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian kita dikonversi ke waktu Indonesia Barat selisih 4 jam, maka jam 4 sore. Nah kemudian ingat, rasul kiblat itu kita memanfaatkan bayang-bayang kita. Otomatis kita atau benda tegak lurus itu harus kena sinar matahari yang maksimal seperti itu. Nah ini contohnya, ini di rumah saya seperti itu. Terus kiblat di tanggal 28 Mei hanya ini dengan bahasa Jawa Bondo Spidoto. Ini bayangannya sudah ada kiblat sudah. Ini yang paling sederhana. Paling sederhana, tidak membutuhkan biaya apapun. Atau enggak paling sederhana gini aja, dicek jam 16.15 lari atau sebelumnya itu berdiri aja di lapangan atau di mana itu sudah bayangannya arah kiblat, simple. Ini tahunan, kalau yang harian juga sama. Nah ini ketika ini ya saya simulasikan di ini ya peta seperti dalam. Bukan ke arah bayangannya, tapi arah baliknya. Kan lihat mataharinya di atas Ka'bah, berarti kalau baliknya. Ya, jadi kita menghadap ke di mana matahari itu berada itu pas di tengah, di atasnya Ka'bah. Bayangannya kan belakang. Di baliknya, betul. Baik, nah ini ya saya kasih simulasi seperti ini supaya ya ini matahari di atas lintangnya Ka'bah seperti itu. Ini Surabaya. Di sini kecil ada saya kasih bandul seperti itu, ada bayang-bayang sehingga mengarah ke arah kiblat seperti itu. Ini yang tahunan. Nah ini
juga sama misbah jam matahari. Ini waktu itu saya di tahun 2021 di Masjid Al-Farudi UNM di rooftopnya ya. Itu ternyata di bulan Oktober itu ada hari tanpa bayangan. Hari tanpa bayangan. Maksudnya itu semua pegiat ilmu falak ya, itu semua meng-cross check jadwal sholatnya. Di jam sekian ya, misalkan di jam 10.50 ini masih ada bayangan dikit. Ya. Kalau di jam 11.15 waktu Malang ya, Malang sekitarnya seperti itu, ini belum bisa mengundangkan azan zuhur. Baru ada bayangan tergelincir ke arah barat, barulah azan zuhur. Nah, baik. Oke, lanjut lagi. Ini anak saya nggih. Buatan saya. Nah, ini arah kiblat pakai kompas juga sama. Ini ya sudah saya jelaskan tadi itu. Ini dalam bentuk banner, ini dalam bentuk akrilik. Akrilik. Berat sekali ya. Akrilik. Ya, ini ada tripodnya, ini saya buat sendiri. Ini sudah alhamdulillah sudah terjual di mana di seluruh Indonesia seperti itu. Ini kemudian ini metode ini ya penentuan arah kiblat ya. Nah ini dokumentasi saya dengan tim Falakia. Ini pada saat itu di masjid sekolah mana itu daerah Stikom, ini di Malang. Nah ini saya tanya dulu apakah bangunannya sudah ada atau belum. Kalau bangunannya belum ada seperti ini tanah, maka saya menggunakan misbah dengan menggunakan jam matahari. Kalau sudah ada bangunan seperti ini, kemudian mintanya malam hari, ya mau nggak mau saya pakai ini, pakai kompas kiblat banner itu akrilik seperti itu. Dan saya lupa belum saya masukkan di hotel, itu saya pernah di hotel ini Rice Hotel, sebelahnya bookstore seperti itu kami pinkan di mana lab syariah UNM seperti itu menggunakan ini. Kan biasanya kan para semua hotel kan dikasih stiker kan di atas atap nggih. Nah ini alatnya. Iya betul. Memang kita ini tukang arah kiblat, Pak. Nah ini setiap saat bisa digunakan. Setiap saat. Nah ini, seperti ini. Maaf kalau maaf. Nah seperti ini, Pak. Atau Mas, saya minta stiker saya itu arah kiblat di atas. Oke monggo. Yang penting menyediakan ondo. Kan nggak mungkin peraturan di atas kan seperti itu kan. Nah ini saya menggunakan ini. Kemudian sudah saya kasih. Saya kan gunakan ini akrilik. Di sini tengah-tengahnya ini ada titiknya, titik asnya namanya. Nah seperti itu. Misalkan seperti ini. Ingat jarum merah itu sebagai titik nolnya, sebagai patokan seperti itu. Dan putar aja. Nah seperti ini silakan ya. Ini sudah utara sejati. Ini sudah akibat kesalahan, akibatnya selesai, simple. 5 menit selesai. Nah kalau misalkan membutuhkan kayak patokan seperti itu ya tinggal di sini aja. Ini kalau miring bunyi otomatis tidak presisi, maaf ya, tidak presisi. Harus datar, horizontal. Nih, tukang waterpass. Iya, waterpass. Jadi harus presisi, harus benar-benar presisi. Alat yang namanya apa itu? Alat yang mana? Yang center ini. Ini namanya laser 16 line. Laser 16 line, 16 garis. Nggih. Harganya kisaran ada di Shopee ada. Tapi kalau salah satu paket seperti ini, tapi di setting oh tidak. otomatis. Ini ada remote-nya, maaf nggih. Ada remote-nya ini secara vertikal. Ini secara horizontal. Ini ada dua kan? Ya disejarkan sama yang betul. akrilik tadi itu pada akrilik. Nggih, misalkan gini nggih. Ini kan ada titiknya nggih, ada titiknya gini nggih. Nah, titiknya ini paskan di asnya. Nah, pasnya sini misalnya seperti ini nggih, maaf kalau kena cahaya. Nah, ini kiblatnya misalkan nggih.
ini softnya. Sudah. Kalau zaman saya dulu belum kenal ini, itu pakai benang. Kiri. Langsung kan ini simpel, cuma satu orang membawa ini aman sudah. Yang satu kompas, yang satu tadi kan kompas untuk mengarah. Ini arah ini seperti itu, Jadi gini. Ya sebenarnya ini dasar keilmuannya. Kalau kita yang sudah di tengah hutan ya beda terus ero. Betul. Tapi misalkan di hutan atau traveling seperti ini, pendaki kemudian HP kita sudah lowbat, sudah habis dengan apa? Jam matahari. Laser 16 line. Akurasi kesalahannya berapa persen? Pokoknya di belakang koma, pokoknya di depan koma di depan koma itu 0. Di belakang koma itu 0, berapa sekian gitu. Jadi ini tingkat akurasinya sangat tingkat tinggi. Jadi saya buat alat tidak sembarang buat alat karena ini menyangkut ibadah kita. Kalau nggak lurus ke kiblat, ya saya masuk neraka. Iya kan? Saya sebagai tim verifikator kan seperti itu. Nah, jadi saya membuat alat itu yang benar-benar presisi, minta minta diskusi sama abis saya, kemudian ke Pak Jarod, gimana ini harus cocok mas? Oke, garap langsung, distribusi semuanya lancar. Ada rusak ayu nama sukifu hilang sutro itu memang ya ada, tapi selama masih bisa untuk menggunakan itu. Nah, tapi bingungnya gimana saja. Baik, saya amankan ya. Oke, lanjut. Oke, baik ya. Kalau misalkan di besok seperti itu, apakah menggunakan di ini ya penawaran ya, menggunakan misbalaka atau pakai kompas kiblat alat saya atau misbal seperti ini? 394.000. Itu merek apa Ustaz? Ini saya pakai merek ini Haidar, Hilda. Itu berapa Ustaz? Ya, berapa harganya? Ya itu. Di bawah 500. Ya, betul. Baik ya, kemana masalah ini? Ya, Biar. Alat bulat bedanya sama yang di HP. Oke, baik. Terima kasih. Bedanya apa dengan HP yang Bapak Ibu pakai aplikasi itu tingkat kalau saya pribadi itu tidak merekomendasikan dengan kompas HP. Karena apa? Satu, kompas itu harus terhindar dari logam magnetik. Yang kedua, tidak boleh sembarangan menaruh. Misalkan seperti ini biasanya nih. Nah, ini kan otomatis ada pergeseran dikit. Nah, pergeseran kalau saya teliti itu 2 derajat selisihnya. Kalau 2 derajat kali 111 berapa? Ya udah. Kemana? Ke Ethiopia, ke Tanzania. Ya seperti itu ya. Ke Somalia. Ya, kalau langsung kompas relatif ada kesalahan. Tapi kalau kita di program Al-Quran Indonesia itu kita ngekliknya bukan di kompasnya tapi arah kiblat yang sudah terprogram di aplikasi Al-Quran. Itu yang biasa. Pakai umah, dia tulis umah. Umah Times. Ya. Muslim Pro ada atau yang lainnya. Kalau mahasiswa saya yang di UIN kan sering diskusi UIN Semarang Mas. Ini saya meneliti kompas-kompas yang ada di semua aplikasi, termasuk yang pro tadi itu. Ya. Ternyata ada selisihnya, Pak. Ini yang bahaya. Kita kan sudah menyangkut ibadah, kalau misalkan nggak pas ke Mekah ya, otomatis kita nggak dapat aura positifnya seperti itu. Seperti ini misalkan contoh konkret ini ya, akrilik ini kan sebelumnya kan sudah dihitung presisi hasilnya kan sudah dihitung tanpa hitungan itu kan kita juga nggak tahu ukuran. Misalkan ini sama nggak dengan yang ini? Sama. Biasa saja biar pas waktunya, lanjut.
ke akibat dan teodolit nggih. Teodolit ini yang paling ya ini ya. Kita menggunakan azimut matahari, kemudian kita kasih bandul ya untuk asnya. Kemudian kalau sudah tahu azimut matahari itu berapa, kemudian kita tembak. Ya, tembaknya itu kalau bisa sejauh mungkin seperti itu. Kalau sudah ditembak, maka kita tarik garis maka itu akibatnya. Ini kalau pakai teodolit seperti itu. Di bawah ini di balik. Nggih, nanti kota. Lanjut nggih. Lanjut nggih. Sudah didelok nggih ini nggih? Sudah nggih? Nanti di akhir kita ini install Muhammadiyah. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah install, nanti kemungkinan besar ketika diproses itu gagal. Jadi nanti saya pandu nanti, ini masih ada waktu seperti itu. Ya, itu gagal. Yang pernah di sini gagal. Maksudnya gagal gimana, Ustaz? Downloadnya nggih. Oh, kalau pakai langsung ke ini, masukkan ke laptop aja, Ustaz. Soalnya Hisab Muhammadiyah ini berbasis laptop. Nggih. Kalau melalui laptop HP itu nggak bisa. Nggih, lanjut nggih saya nggih. Nggih. Jadwal sholat. Nah ini 1 sampai nomor 4 ini yang sering digunakan oleh para ulama dulu. Ya, sebelum adanya jam tangan kita. Oke. Nah, jam bencet, jam waktu abadi, miswala, sundial, ini nama-namanya ini banyak sekali, tapi yang sering muncul ke ini. Ya sama saja, fungsinya yaitu apa? Jam matahari. Ketika digunakan di siang hari seperti itu. Kalau di malam nggak bisa. Nah, yang terakhir yang paling enak kita gunakan ya ini jam tangan. Nah, semua ini jadwal sholat ini tergantung gerak semu matahari harian. Mulai dari suruk, terbitnya, duhanya, istiwa, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh seperti itu. Oke, lanjut nggih? Misalnya penginstalan Hisab Muhammadiyah itu agak ini butuh waktu yang lama. Nah ini jam matahari klasik ya, ini di Semarang. Ini yang sangat-sangat tradisional, belum ada kurva-kurva atau skala seperti ini. Ini masih saya kembangkan. Ini tidak sembarangan, ini membutuhkan beberapa tahun ya, soalnya ini menyangkut jam mataharinya ini. Ini kenapa kok ini sama-sama sundial? Kenapa kok ada yang miring, ada yang datar? Karena ini sesuai dengan tempat kita. Misalkan Sidoarjo, ini ketinggian tempatnya itu misalkan 10, maka ini sesuaikan 10. Dari sini ke sini. Ini juga sama, ini kan miring. Itu leveling atau koordinat? Dalam levelingnya atau koordinatnya? Yang mana ini? Yang tadi itu. Nggih, sesuai dengan ini ya, di tempatnya sama lintang dan bujur, nggih, koordinatnya. Lintang bujur ya. Betul. Terus kalau levelingnya berpengaruh nggak? Misalnya di dataran rendah, dataran tinggi? Sangat berpengaruh. Nggih, sangat berpengaruh. Ini yang setel bisa ini. Dalam? Di setelnya ini yang alat ini. Nggih, ini belum kami buat, masih kalau saya pribadi masih membuat ini pencet, Ustaz. Gitu. Kalau yang ini sandal ini butuh, kalau misalkan misalkan Sidoarjo pesan, Mas saya pesan sandal, berarti saya harus ke Sidoarjo ngukur koordinatnya, di tempatnya di mana, ditaruh di mana, itu harus saya cek secara empiris seperti itu. Nah ini miswala nggih. Miswala. Ini dari kayu ya, kayu jati, ini dari akrilik. Ini buatan saya, ini masih saya kembangkan, ini sudah alhamdulillah sudah berhasil. Yang ini. Dan ini sudah ya di seluruh Indonesia sudah alhamdulillah pesan ke saya. Biasa seperti itu. Oke, yang kemudian yang ketiga, tadi kan arah kiblat, kemudian jadwal sholat. Yang ketiga yaitu awal bulan Komariah. Biasanya ketika menjelang Ramadan, Syawal, Zulhijjah ini kan 3 bulan yang krusial atau enggak kalau ada lembaga yang menerapkan per bulannya boleh. Ini biasanya yang sudah saya pakai gawang lokasi. Dulunya kalau Bapak Ibu tahu gawang lokasi kan besi, kemudian ada seperti ini. Nah, kalau sekarang ini namanya hilal tracker sudah saya buat. Ini ada banyak saya buat itu mulai dari melalui tripod ditaruh, kemudian di belakang tripod itu ada kayak teropong, kemudian ada juga yang bentuk hand, hilal tracker yang hand. Ada skalanya, ketinggiannya.
tingginya berapa, ini matahari. Ingat, ketika menjelang sunset, menjelang maghrib itu Bapak Ibu wajib mengetahui azimut matahari sama azimut bulan. Itu penting itu. Kalau tidak tahu azimut, di arah ini saya Bapak Ibu lihat sana ternyata mataharinya terbenam ke situ. Nah, itu yang sangat penting itu, Nah, jadi dipaskan ketika di ufuk, atau cakrawala horizon itu dipaskan. Kemudian tengah-tengahnya ini ketika sunsetnya. Nah, kalau sudah tahu semuanya azimut matahari, kemudian azimut bulan, maka otomatis bulan misalkan ketinggiannya bulan misalkan 8 derajat, maka tidak keluar dari sini nanti. Luar biasa. Akrilik. Inovasi sendiri. Dalam? Ada nanti saya sebutkan semuanya. Jadi semua tadi yang dikatakan sama Pak Jawab itu saya sebagai di tim ahli bengkelnya, maksudnya. Saya bagian bengkelnya, bengkel software, bengkel alat, apapun itu. Teleskop pun juga saya buat ini melalui pipa paralon. Lensanya dari mana? Lensanya dari ini fotokopian. Jadi lensanya kan dari fotokopian besar yang rusak. Ya saya kan di Malang, saya ke Cemboran malam hari, kemudian lebih murah ada lensa 2 seperti ini yang nah itu saya gergaji. Saya buat teleskop. Berhasil membuat Saturnus atau melihat Saturnus, Jupiter, luar biasa. Saya buat sendiri saya. Kemudian okulernya yang buat di mata itu saya buat dari CCTV. CCTV yang sudah rusak jangan dibuang, kasih ke saya gratis. Maksudnya saya dibahkan lagi saya seperti itu. Nanti saya rakit saya buat sebagai okuler. Nah, kemarin saya kan ngajar juga di Karangasem, saya juga ngajak siswa SMK membuat produk seperti itu. Sangat luar biasa seperti itu. Oke, baik Press manual, komputerisasi seperti itu. Kan pakai rumus ya. Dalam? Kan pakai rumus. Betul, rumusnya berapa, kemudian semua butuh perhitungan. Mudah-mudahan kita di dunia pakai hisab, insya Allah di akhirat tanpa hisab. Amin. Di dunia kita belajar hisab, semoga di akhirat tanpa hisab. Kita langsung ke jannahnya. Lanjut gini, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini saya buat ini pakai tripod, Ini pakai tripod ini seperti ini, pakai tripod ini tekernya. Bisa pakai ini kompas, bisa pakai teropong. Saya buat desain seperti itu biar untuk baru muda kayak kita ya, saya masih muda pakai kacamata teman gini. Nah, apalagi tua, maaf. Seperti itu masih sulit. Soalnya saya ada teman juga yang neliti, di Condordipo. Maaf, itu balai rukyatnya NU Condordipo. Itu setiap bulan itu pasti melihat hilal tanpa alat, otomatis pakai mata telanjang. Dulu sebelum kriteria NU berubah, itu 2 derajat itu bisa dilihat. Kenapa kok kemarin 2 derajat nggak bisa dilihat? Ada politik itu. Itu nanti dibahas berikutnya, Nah ini pakai paralon. Ini di Umsu. Ini yang jelas ini standarnya BMKG 8 apapun itu. Nah ini alat saya ini buat sendiri. Ini pakai CCTV, kemudian cermin diagonalnya itu pakai ini harddisknya kan harddisknya ada kayak iringan kaca seperti itu. Saya preteli, saya buat, saya gergaji, saya tempel menjadi diagonal prisma untuk pembalik objeknya. Semua dari limbah semuanya. Harganya murah tapi ketika saya outputkan, nah
Impaknya yang besar ya. Iya, impaknya. Saya membuat komunitas kecil-kecilan. Saya kan di Desa Karangpelosong, namanya Ngintip Langit. Jadi ya peserta dari anak-anak tetangga desa-desa seperti itu biasa. Ini sampai bisa mengamati terus. Bisa, ada buktinya Ustaz. Ada buktinya. Dilihat monggo, lihat Instagram saya Samsu _ AW2601. Samsu pakai Y, SYAMSU _ AW26. Ini bukan promosi ya, kalau bisa ya di follow. Nah silakan dilihat itu matahari, kemudian Saturnus, Jupiter itu saya menggunakan ini. Samsunya pakai SD. S kecil semuanya SJA. Saya oke sebut itu di grup juga ada. Apa belum bisa minta nomor HP-nya dulu, nomor WA. Oh. 081 081 331 331 95 95 84 84 11 di grup WhatsApp. Sudah di grup. Panggil ini aja ya, panggil Mas aja ya. Masih muda saya. Samsu Alam. Yang paling mudah telepon ini aja ya. Yang paling mudah telepon ini. Oke, baik, lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini Siap. jadi para astronomer itu tidak sembarangan melihat atau menentukan pengamatan. Ya. Jadi harus diperhitungkan minim polusinya, minim cahaya itu harus diperhitungkan. Nah, rumah saya itu los seperti ini. Los sawah-sawah tok. Waduh Mbak, ke Malang kok. Itu yang gebuk itu rumahnya. Oh, bukan, ini kandang. Ini kandang ayam, itu tetangga. Ya. Nah, ini tadi dalam mungkin yang barangkali bisa tanya dulu. Ya. Apakah antum sering mengkalibrasi hasil hisab yang selama ini di-share, jadwal sholat dan lain-lain? Itu apakah secara rutin itu dicek dengan ya seperti ini dengan alat dengan kalau ini? Itu saya bisa sudah sama atau bagaimana? Barangkali bisa disampaikan. kalau menggunakan rukyat belum pernah Ustaz. Tapi kalau saya comparekan dengan melalui hisab itu pernah setiap tahunnya. Iya. Mulai misalkan misalkan hisab Kalender Muhammadiyah kan Saya sudah Ustaz, lewat. karena jadwal sholat kita itu di tempat ini, di tempat Nah, itu, beda, kan nggak sama. Betul Ustaz. Nah, itu gimana? Betul. Jadi harus ada yang ketua koordinator jadwal sholat atau tukang gawe jadwal sholat seperti itu. Kayak seperti Malang, Malang. Di situ kan ada PDN kota sama kabupaten. Itu saya minta kepada Prof Abdul Haris, sama Pak Humaydi seperti itu, Ustadz kalau bisa jadwal yang disebarkan di setiap aum seperti itu yang diberikan PDN dan itu harus satu sumber yang akurat. Soal apa? Ya hisab Muhammadiyah. Itu akurat tuh. Dan sesuai dengan apa maksudnya akurat dalam arti ini kalau kita rukyat kayak tadi kayak hari tanpa bayangan itu kan bisa kita lihat apakah benar jam kita buat secara manual atau hisab dengan kenyataannya. Nah benar. Jadi hisab Muhammadiyah itu dalam persentasenya itu di atas 90-an keakurasiannya. Sehingga kayak kemarin kayak lab syariah Mas Samsu saya buatkan jadwal cakia di daerah-daerah ini bla 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 karena saya sudah ditunjuk sebagai tukang guys jadwal sholat imsakiyah maksudnya. Saya menggunakan apa? Ya hisab Muhammadiyah. Seperti itu. Nah, itu jadi kalau misalkan saya membuat hisab perhitungan biasa kemudian melalui pengamatan rukyat itu dengan hisab Muhammadiyah insya Allah akurat. Nah mulai dari sekarang besok misalkan ada masyarakat atau masjid-masjid yang dari mana sumbernya ini harus jelas sumbernya. Gak boleh abu-abu. Harus jelas dari PDM Sidoarjo jelas. Nanti yang keluarkan Sidoarjo. Seperti itu. Dan itu semuanya bisa. Di masjid kami kan pakai jadwal. Di masjid kami kan pakai jadwal digital itu yang sudah paten di situ, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Harus ada Pak. Nah, apakah itu bisa dikoreksi lagi? Bisa. Kayak di UMM Al-Farudin itu. Kayak kan sekarang kan ketua BPM-nya kan Pak Sunarto. Itu Pak Sunarto saya lihat
Kayak seperti subuhnya ini kan sudah mengganti kriteria, harus diganti Ustaz. Oke. Kalau gitu saya harus menghubungi Pak Samsul ini. Boleh ya. Untuk datang ke masjid kami. Monggo. Kalau di Satu itu dan kemarin itu kita kan ada sholat subuh ya. Di sholat subuh itu ternyata ada Ustadz siapa tuh yang orang Madura itu. Mereka mengkoreksi bahwa subuh di kita itu terlalu malam. Makanya dikoreksi 8 menit. Makanya adan kami di ahli kelas beda dengan adan yang lain. Ya, di umum karena kami lebih siang 8 menit gitu. Oke. Jadi ya harus koreksi Ustaz. Oke, kalau gitu. Ya harus koreksi. Kayak kemarin saya abis saya kan saya ikut ke abis saya ke mana ke akhir-akhir menjelang Syawal itu jam digital yang ditempel di dinding itu harus dirubah semuanya. Harus setting semuanya. Di setting ulang ya. Betul. Kayak di UMM juga saya yang ya maaf kamu kan kurang cuma membenarkan aja. Kan kita kan sudah mempunyai kriteria yang terbaru. Begitu. Oke. Maksudnya di kalender Muhammadiyah kan bisa kok itu. Yang dikeluarkan Muhammadiyah kan sudah ada. Jadi disamakan. Oke, bisa. Ini waktunya mendesak membuat imsakiah untuk Ramadan. Oh, siap. Khusus Sidoarjo itu biasanya Semangga kerjasama dengan BKMMS. Nanti dibuatkan masjid. Itu mengacu ke mana? Ke PDM apa kalender? Seharusnya kalau menurut saya itu dari PDM Ustaz. PDM. Nah, PDM apakah saya tanya kalau di sini Bapak Ibu ada yang struktural di PDM selama ini menjelang Ramadan pakai software apa dulu? Saya tanya dulu. Kalau softwarenya sudah saya lihat akurasinya tinggi, maka silakan dipakai. Kalau misalkan saya lihat salah penelitian ya empirisnya seperti itu tidak sesuai, maka mohon maaf jangan dipakai dulu. Jangan dipakai. Bisa Muhammadiyah Ustaz. Oke, sudah nggih. Habis ini saya selesaikan dulu materinya nggih. Nanti kita nggih lanjut nggih. Semangat sekali alhamdulillah. Nah ini ngicing-ngicing ya. Nah, misalkan Bapak Ibu atau siswa-siswinya untuk melihat seperti ini monggo. Nanti saya bawa teleskop atau amunisi saya. Ya mulai dari handmade ya buatan saya sampai pabrikan, semua akurasinya tinggi. Oke, meskipun bahan-bahannya itu dari paralon, CCTV, kemudian itu sangat luar biasa. Oke, lanjut ini sangat luar biasa. Saya singgung dikit aja ya. Ini saya buat seperti ini karena saya biasanya menjelang 3 bulan yang khusus ini biasanya sebagai bukan sebagai rujukan aja. Rujukan Mas, hisab sampai seperti apa sih? Nanti disidangkan di isbat. Nah ini sakban ya, saya buat atau saya kasih 5 kriteria seperti itu. Dia mulai dari Muhammadiyah, Nabi yang baru, Irnu ada 2 kriterianya. Irnu yang dengan kriteria 364 dengan qot'i ru'yah. Itu tingginya itu mengacu ke elongasinya. Elongasinya sangat tinggi 9. Ya, itu ada 2 ilmunya itu Ummul Qura, ya kerajaan Saudi Arabia. Kalau Sabar alhamdulillah sama, besok jatuhnya di tanggal sekian. Tapi ingat, pemerintah sampai NU menunggu Iqbal. Nunggu Iqbal. Oke, lanjut ini yang Sabar. Nah, ini yang Ramadan. Nah, Ramadannya beda. Kita sudah puasa 30 hari. NU sama perintah 29 hari. Kita duluan, NU akhiran. Tapi enaknya Idul Fitrinya sama. Gitu. Karena apa? Awalnya beda, akhirnya sama. Kalau Muhammadiyah itu jatuhnya di tanggal sekian, Nabi sama Irnu itu di tanggal sekian. Nah kita Muhammadiyah dengan Ummul Qura dengan KIG itu sama. Sama. Ini Ramadannya. Kalau yang Syawalnya sama semuanya. Enak. Monggo silakan mau panjenengan ikut yang 29 hari puasanya 30 hari. Tapi kan Muhammadiyah kan harus sesuai dengan maklumat yang dipakai seperti itu. Oke, baik.
Zulkaidah juga sama kayak Ramadan kemarin, kita Muhammadiyah, Ummul Qura sama KIV itu sama. Ya, kecuali Pabim sama itu kenapa? Tinggi sama elongasinya tidak sesuai dengan kriterianya. Oke, lanjut. Nah, ini yang luar biasa ini. Beda. Awalnya sama. Kan ini yang krusial ini, karena kan menyangkut ibadah Arafah kan. Ini yang krusial. Arafah sudah dilakukan, kita masih belum puasa Arafah. Nah, makanya di grup besar ya, kemungkinan besar ini analisis saya, apakah benar kalau sudah dikeluarkan maklumat, apakah kalau sudah mulai seperti ini, apakah sudah dirubah kriterianya dengan kriteria yang baru KIG. Nah, kan sekarang masih WH usul hilal kalau WH itu beda dengan KIG. Maksudnya itu kriterianya seperti itu. Nah, ini bulan Februari ada munas tarjihnya seperti itu. KIG itu apa, Ustaz? Kalender Islam Global. Sama aja KHG atau KIG sama saja. KIG. Nah ini. Nah, lagi-lagi NU sama pemerintah menunggu iqbal atau sudah disebab. Ya ini. KIG dikeluarkan di mana itu? KIG dikeluarkan di mana itu? KIG ini kriteria Istanbul, Pak. Istanbul ya? Istanbul. Kalau keluarnya ini mungkin otoritasnya OKI. Otoritasnya OKI. Kalau KIG ini muncul ketika ada rapat OKI di tahun 2016 di Istanbul. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini buku kami yang di sama Pak Sam tadi itu, kami sudah membuat buku. Ya, ini yang lagi boomingnya sekarang. Ya, silakan di scan. Ya, kalau ini juga ya promosi sekalian lah. Gitu ya. Nah, ini ada KIG menuju KIG pemersatu, kemudian apapun itu pokoknya banyak di sini. Ini toko kami, web kami seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, gerhana matahari jelas ya. Ini sudah saya tidak perpanjang. Oke, kacamata juga sudah saya buat. Desainnya sudah saya distribusikan seperti itu. Filter matahari juga ini filter matahari sudah saya buat. Kalau teman Bapak Ibu masih punya disket, tempat penyimpanan drive-nya itu disket itu jangan dibuang, Pak. Kasih ke saya. Di situ nanti ada piringan hitam. Nah, piringan hitam itu bisa dipakai untuk filter matahari. Saya beli satu keping itu 1000-an. Kemudian saya olah menjadi produk seperti itu, saya jual. Ya lumayan, awalnya belinya 1000-an, saya jual ya 1.000-an. Ya gitu ya. Ya yang paling mahal kan ilmunya. Nah ini saya buat. Ya, kacamata ini di rooftopnya yayasan kami ketika itu menjelang gerhana, hybrid, yang menjelang Ramadan Syawal seperti itu. Ini filternya. Nah ini saya rakit sendiri, saya bongkar sendiri ya, saya sendiri yang pengamatan seperti itu. Hasilnya apa hasilnya? Ini hasilnya. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya ini. Ini nanti ada di Instagram saya. Nah, ini. Kenapa kok warna hitam putih sama oranye ini sesuai dengan ini filternya. Lanjut. Baik. Nah ini web kami, silakan kalau mau berkunjung atau order, monggo. Ini web kami, ini sudah di-download nggih? Bisa buka matinya nggih? Siap nggih? Siap install nggih? Oke, baik yuk lanjut. Install di HP apa laptop? Di laptop, ini by laptop, Ustaz. By laptop. Oke, baik. Oke, yang pertama yang harus kita sebelum install itu satu ya, kalau Bapak Ibu sudah download Hisab Muhammadiyahnya, wifi internet yang menyangkut di laptop harus di off kan. Satu. Yang kedua, antivirus bawaan laptop, Semadaf, Aviras semua di off kan. Oke, sudah semuanya? Ayo, monggo. Masih ada waktu ini. Monggo. Downloadnya di sini. Dari
menu mana? Downloadnya itu di sini. Maaf. Hisab Muhammadiyah. Nah ini. Satu folder. Itu yang nomor 1 aja yang Hisab Muhammadiyah. Itu totalnya tapi kelamaan kalau download. Kalau yang ada yang sudah download? Yang setup itu. Nggih, semua dari tutorial. Pokoknya folder ya. Nggih. Totalnya satu lembar. Atau enggak gini, yang setup aja. Setup. Setup. Ya, setup nggih. Itu di download aja. Itu mungkin yang besar itu videonya, video tutorialnya yang saya buat itu. Monggo. Untuk nyeken ini kan Ya, yang setup aja, setup. Yang setup. Yo. Software ilmu falak ini ya itunya. Nanti saya kalau sudah bisa nanti saya ajarkan membuat apa itu? Ini biasanya kapan, Mas? PDF-nya. Sampai saya sudah di grup. Ampun masuk di grup. Enggak maksudnya itu ketika software yang kita sudah di flash disk dulu, flash disk. Oh di flash disk. Iya, kalau flash disk kawan kena Virus nanti. Jadi selama kita itu tidak tidak meminjam flash disk, Pak. Maaf nggih, soalnya nggih tadi itu emang kalau kita ini hanya virus nanti, maaf nggih. Jadi saya kasih ini aja. Iya, filenya dikirim di grup. Sudah didownload nggih, setup nggih? Ini by laptop nggih? Cara gimana, Ustaz? Atau gini aja? Saya coba itu aja dibimbing. Oke, baik ini aja. Mematikan virus juga. Mematikan virus itu saja. Oke, baik ini. Bapak Ibu sudah download PDF saya. Ini sudah ada step by stepnya. Sebelum menginstal program Hisab wajib menonaktifkan segala antivirusnya. Oke, baik sekarang. Di sini ada yang guru komputer IT. Nanti saling berbantu nggih? Paham nggih? Nggih. Yang sebelah sini ada yang IT, guru-guru IT. Biar saya tidak software Hisab lari-lari ke sana ke sini. Sudah saya share di grup. Monggo bisa di-download langsung linknya. Nggih. Ini by laptop nggih, bukan Android nggih, atau HP nggih. Hisab Muhammadiyah itu. Ngambilnya di mana? Dalam? Yang mana ya? Hisab Muhammadiyah namanya. Ini itu aja, tidak lama-lama. Yang lama itu videonya. Ini tutorialnya. Software. Yang di link aja. Masih mendownload gitu. Ya, nggak sampai 100 MB. Pernah cocok biar nggak ini. Atau ini silakan Bapak Ibu. Ini nggih, atau langsung kunjungi aja linknya bit.ly/software ilmu falak. Nah ini langsung kunjungi linknya aja. Tapi Nah ini perannya besar. SI sama F-nya besar. Oke, SI F-nya besar juga. Langsung ke linknya aja, nggih, jangan di itu. Astagfirullah. Monggo. Oke, sudah? Waktunya masih. Dalam? Yang ini aja, yang setup dulu aja, yang setup. Iya, 4 Itu saya kompres tuh, kecil itu. Kalau dulu itu waduh bergiga, lama. Nah, ini ada yang guru-guru IT di sini. Biar nggak saya lari-lari. Silakan berbagi. Nggih. Ya, banyak kegemaran tidak harus orang IT tapi gemar IT. Nggih. Ya kita kan sudah era-eranya 5.4 ini linknya sudah ya. Kemudian alamatnya
Review-nya sudah dapat. Oke, baik. Ini slash ini mana nih banyak harus jadi sebelum slash itu ada oh nggih maaf ada titik banyak nggih maaf Pak terima kasih di buku Excel itu harus ada sama dengannya itu. Nah ini ada titik banyak bit.ly kelas dalam ini sudah ya? Enggak pakai. Sudah. Oke, baik Cik, tunggu. Biar sama-sama aja ya. Satu komando. Sudah? Ada yang sudah berhasil? Ada yang belum, Yang mana yang belum? Oke, baik, maaf. Tapi belum sama sekali ini. Ini pakai kantor. Di grup ada gitu. Banyak bisa. Banyak bisa. Allah. Akses? Sudah sukses? Sudah sukses? Dibutuhkan kesabaran. Ada versi laptop yang bisa bergerak cepat, ada versi laptop yang masih harus perlu kesabaran. Atau pakai data pribadi biar lebih cepat. Karena wifi-nya ada yang akses, jadi kesempatannya boleh pakai datanya sendiri, tethering pakai datanya sendiri. Hanya 41 jangan seperti data. Oh semuanya di kita waktunya terbatas. Ini soalnya ini kita download yang setupnya dulu aja. Setup nih, download yang setup nih, setup. Jangan semuanya, kalau semuanya itu bupanya itu soalnya ada video, ada. Oh sudah, langsung ke ini aja. Langsung diklik tinggal download. Yang mana? Di grup NCT. Mas Lukman pakai mic aja Mas Lukman. Sudah nggih? Iya, aman. Mas, pakai mic biar semuanya. Bapak sudah. Oh, gitu. Bagi yang belum, monggo. Ini ada flash disk, ada sumbernya juga, monggo. Ya. Di luar atau gimana Ustaz? Tapi tidak menjamin bebas virus, bisa dikabulkan. Barangkali karena dicolok di laptop yang banyak. Di grup peserta sudah kami share linknya, langsung setup
nggak usah masuk ke folder-folder, tinggal download hanya 41 MB, tidak terlalu banyak. Barangkali wifi-nya agak lama, bisa pakai hotspot pribadi. Kelas? Untuk mempersingkat waktu, teman-teman sebelahnya bisa membantu yang sudah selesai. Oke. Satu komando nih. Pakai tethering. Pakai hotspot pribadi barangkali. Ya. Kalau katanya Ustadz Zainuddin MZ tadi kan ilmu itu kan harga, berarti ada harganya. Ya kita sodakokan kuota untuk belajar kata dia. Gimana? Ya, pakai screenshot karena wifi-nya dipakai hampir 40 orang ini, Ustaz. Jadi ngapunten. Kalau sudah bisa di pause dulu, dijeda, terus diganti hotspot pribadi, nanti dilanjutkan lagi. Insya Allah lebih cepat. Kalau pakai hotspot pribadi tidak sampai 5 menit sudah terhubung. Di folder hisapmu. Yang sebelah sini sudah selesai nggih? Belum nggih? Yang belum prosesnya. Ya, nanti kalau molor itu konsumsinya tidak enak kalau terlalu dingin. Oke, karena nanti untuk konsumsinya kan harapannya tidak dibawa masuk karena ada laptop dan lain sebagainya. Ya, dikonsumsi di luar ruangan. Oke. Jadi tidak bisa disambi, ngapunten. Kelas nggih? Aman nggih? Aman nggih? Soalnya ini kejar waktu ini. Takutnya nggak nutut waktu. Bapak Ibu, sementara sambil menunggu download, materi dilanjutkan. Nanti insya Allah ada panduan ya, karena ini sudah direkam ya. Insya Allah nanti segera tayang. Oke, yang sudah ya, yang sudah saya lanjutkan aja ya. Oke, baik. Pelan-pelan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, lihat layar. Yang pertama, sambil download samping dia. Yang pertama, wajib di-off-kan dulu antivirus bawaan, antivirus tambahan itu itu. Kalau ini ingat, kalau Bapak Ibu pakai Windows 11, langsung aja diklik di Windows-nya, keyboard Windows, langsung ke Windows Defender. Klik di keyboardnya, logo Windows, diklik aja, kemudian diketik Windows Defender. Oke, kalau nggak nemu, ya diklik simbol di keyboard Windows, diklik Control Panel. Jangan diselesaikan. Windows apa? Ini Windows Defender. Kalau semua laptop itu masih ada antivirus bawaan. Windows Defender. Oke. Kemudian kalau punya antivirus tambahan semacam, wajib juga dimatikan. Matikan tak gampang, yang tambahan diklik logonya atau ikonnya yang di bawah di taskbarnya. Di sini misalkan saya nggak ada soalnya. Di sini misalkan ini antivirus nih misalkan, diklik kanan, kemudian exit atau stop. Nah, kalau saya nggak ada antivirusnya soalnya. Oke, sudah semuanya, sudah di-off-kan semuanya? Oke, wifi-nya yang masih download, tetheringnya jangan di-off-kan, nanti sayang diputus tengah jalan, yang sudah dulu aja. Yang sudah dulu aja. Oke, kelas? Ini wifi-nya langsung di mode pesawat aja, mode pesawat biar nggak enak lebih mudah. Mode pesawat ya. Kalau yang ini mode pesawat mode pesawat. Nah ini langsung diklik sudah off sudah semuanya. Terus gitu aja wis. Ya sudah.
Saya ini diskusi. Masuk Pak. Sudah. Itu sudah ya. Langsung mohon maaf, tadi saya lihat ada peserta yang bawa kabel sambung, boleh dipinjam? Ini, soalnya stop kontaknya terlalu jauh. Oke, sudah yang selesai G. Review of antivirus bawaan, antivirus tambahan off semuanya. Mas, yang antivirus gimana? Antivirus yang bawaan atau yang tambahan, Ustaz? Yang ya, oke, saya ulangi lagi, yang antivirusnya bawaan, diklik di keyboardnya, logo Windowsnya diklik, langsung ditulis Windows Defender. Kalau tidak muncul, tulis Control Panel, baru nanti di situ ada menu-menunya, baru ada Windows Defender-nya. Dalam? Ini sudah di-login semuanya. Sudah di-start. Oke. Biasa nanti kita dalam masih ada pengembangan Ustaz. Kan ini kan masih ada kriteria standar. Oke, kelas. Lanjut, G. Lanjut. Oke, baik. Kalau sudah biasa installnya ya, pelan-pelan. Setupnya diklik kanan. Setupnya, program yang sudah Bapak Ibu download, setupnya diklik kanan, kemudian run administrator. Ini, setupnya sudah di-download nih. Ya, nanti kanan langsung pijat run as administrator atau diklik 2 kali itu aja lah. Oke. Rananya enggak tahu aja. Dalam? Bahasa Indonesia. Jangan yang contoh ya. Oke, harus. Oke, Bapak Ibu, softwarenya jangan diinstal melalui ini ya, Chrome ya, itu nggak bisa. Yang sudah pasti di foldernya laptopnya, jangan melalui Windows, itu nggak bisa nanti. Oke, kelas? Kelas ya? Oke, lanjut. Sudah satu komando G? Aman? Oke, lanjut. Pelan-pelan G, pelan-pelan. Pilih Indonesia. Sudah? Pilih menunggu ekstrak G. Betul? Lanjut, selanjutnya sudah betul? Kemudian lanjut saya menerima ini sudah? Oke, lanjut. Nah ini. Oke, baik. Satu komando. Oke, sudah pilih Indonesia. Oke, lanjut. Menunggu ekstrak, jalannya G. Oke, lanjut. Klik selanjutnya. Lanjut. Ini pilih saya menerima. Oke, next. Nah ini, perhatikan. Maaf. Perhatikan. Nama user sama organisasi tidak boleh sama. Misalkan di sini misalkan ada takmir Masjid Al-Islam misalkan 2 orang. Organisasi pakai Masjid Takmir Al-Islam dua-duanya, otomatis nggak bisa. Otomatis di aplikasi atau database kami backlist. Harus satu software, satu organisasi. Baik, ya misalkan nih di sini ada delegasi 2 misalkan. Delegasi 2, maka dipilih aja di akal ya, disiasati Mas Takmir Masjid Al-Islam 1, yang delegasi 2. Itu beda kan? Nah, itu bisa. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Itu di atas nama laptopnya. Nah, ini baik Bapak Ibu. Perhatikan. Oke, sudah? Oke. Nama user sesuai dengan user admin laptop. Misalkan nih, ya saya adminnya ya admin. Cara melihatnya gimana cara melihatnya ini? Nih, ada lihat apa? Nah ini, klik Windows R. Ayo silakan untuk mengetahui apa namanya. Windows R.
Di keyboardnya ya Windows R seperti itu. Sudah? Nah, Winver ya, seperti itu. Winver atau Winver. Ya. Sudah? Winver. Ini bagus apa sih? Ya, Mas. Winver apa? Winver pakai W. W. Winver. W. Kelas? Di oke. Ini cara untuk melihatnya biar lebih akurat ya. Sudah? Lanjut. Kemudian di oke. Nah, lihat di sininya. Di bawahnya itu. Bapak Ibu pakai apa? Usernya. Nah, silakan. Silakan diketik di kotaknya, kotak hisap Muhammad tadi itu. Di name usernya. Ini kok Windows user kita sama. Gimana itu? Yang Windows user kita apa? Sama Windows user namanya. Nanti di copy aja, di copy di paste. Oke. Di paste aja. Biar enggak kita ketik. Sesuaikan nggih kapital nggih. Huruf kecil huruf besarnya disamakan. Tidak menarik harapan itu. Oh, ini sudah diinstal. Oke, kita buktikan. Ini kan sudah diinstal sama mandiri. Otomatis 100% tidak akurat. Itu bahayanya. Apa bahayanya? Ada kesusu gak bahaya ta? Ini sabar kita mau masuk. Saya bentar. Bapak Ibu yang di sini didelegasi 2 orang harus koordinasi. Gak boleh sama misalkan dari PD mana? Waru. Delegasi 1 orang 2 orang. Nah, harus konfirmasi. Harus konfirmasi, nggih. Kamu kan bisa PDN Waru. Nah, salah satunya saya blacklist. Tidak habis saya. Jadi yang di sini yang delegasinya 2 misalkan harus koordinasi. Harus organisasinya beda. Kalau seperti ini ibunya saya angkat tangan saya. Beta masjid. Oh, nggih, monggo silakan. Yang penting intinya, nggih. Pada intinya nama user sesuai laptopnya, yang organisasinya sesuai 1 orang 1 user, 1 aplikasi 1 user. Kalau saya cek di database saya sama, saya blacklist. Loh Pak, ini kok gak bisa diinstal? Hubungi saya. Saya lihat dulu ini sama kok. Ya teman saya cancel. Gitu. Paham tuh? Lanjut. Oke, sudah. Nah, setelah itu kenapa gini Bapak Ibu? Itu yang paling krusial ini. Menyeting. Oke, menyeting seperti itu krusial. Oke, kalau sampai kata itu juga kemudian kayak ini bapaknya, kemudian ibunya sudah install secara mandiri, saya tidak menjamin nanti ketika kita membuat jadwal insakia kok error Mas. Nah ini otomatis diuninstall ulang, buat lagi, install lagi. Membutuhkan waktu lagi kan? Lanjut gini nggih? Lanjut. Nah, setelah itu ini enak ini. Selanjutnya ini pilih ya, selesaikan. Yuk monggo. Selanjutnya monggo sudah. Organisasi nama masjidnya. Oke, selanjutnya sudah. Kemudian dipilih nih yang atas, selesaikan. Oke. Selesaikan, kemudian ini. Selanjutnya lagi. Oke. Sudah? Lanjut, Ge? Lanjut. Install. Baru ini nunggu aja, wis. Tunggu, baru launching. Nah, luncurkan. Nah, baru bisa kita gunakan. Ya, selanjutnya. Nanti di folder Google Drive itu saya buatkan ini video tutorialnya. Silakan download. Ya. Oke, kelas? Gimana? Yes. Ini kanan. Ya.
Yes. Bisa nggak? Pakai Indonesia? Pakai Indonesia? Nah, oke. Next, oke. Bisa. Thank you, Jessica. Sabar. Oke, lanjut. Kelas. Pak, kesalahan ini kenapa? Dalam? Kesalahan. Amit ya, Amit. Kesalahan. 1721. Nah, ini nih. Error. Nah, ini wifi-nya sudah dimatikan. Antivirus bawaan sudah dimatikan. Tambahannya gimana? Semadap, Avira, AVG? Gak ada. Oke, seperti ini solusinya. Oke, baik. Solusinya seperti ini. Kalau sudah, solusinya ini. Nah, solusinya. Yang poin 14. Silakan semua aplikasi ditutup semuanya, di restart, buka lagi. Itu solusinya. Langsung ya? Alhamdulillah. Siap menjadi tukang jadwal lengkap ya. Oke, kalau error silakan poin 14 ini ditiru. Semua aplikasi dihapus, maksudnya di XX ya, dikeluarkan semuanya, di restart. Baru diberikan lagi aplikasinya. Oke, semua aplikasi ya, apapun itu dikeluarkan semuanya, di restart, kemudian kalau sudah muncul lagi, baru diklik aplikasinya, baru kita buat jadwal cakiannya. Baru install lagi berarti? Tidak usah diinstal lagi, tidak usah. Kalau sudah ada logo, Bapak Ibu, bisa Muhammadiyah. Kalau sudah ada logo seperti ini, sudah ada Pak. Oke, berarti sudah aman. Kan tadi kan ada yang error, di restart, semua aplikasi ini di restart, baru nanti kalau sudah muncul seperti ini lagi baru buka. Nah ini. Oke, lanjut. Loh, solusinya bila laptop yang ada, Ini lagi laptopnya baru. Oh, silakan. Di restart. Nah, langsung di apa dimana semuanya start. Jangan dibuka dulu aplikasinya. Oke. Jadi ya solusinya itu. Berarti lagi baru. Kalau sudah di restart ulang jangan diinstal lagi. Sudah beres semuanya itu. Oh, restart ulang aja. Langsung dibuka di restart. Oke. Berarti tidak bisa ya. Ini tadi oke dulu. Sudah oke. Cuma dikeluarkan semuanya. Oke dulu. Oke dulu baru restart. Betul. Nah, nanti kalau seperti apa itu? Saya nggak tahu kalau soal seperti ini. Yang ID. Terus saya ini dibuka berarti ya. Lanjut buka nggih. Oh, mantap. Itu sudah nanti masalahnya nanti ketika kita hitung, kita tampilkan hasilnya itu error nanti. Tapi nanti kita berikan nanti. Aman. Tapi dari oke aman. Oke, sudah nggih, kelas nggih? Kelas. Nggih. Aman, sudah di-reset nggih? Sudah reset. Berarti tidak ada kata-kata error. Nah, jadi aman. Tadi kan nggak usah, kalau sudah seperti itu sudah aman. Kalau yang tadi itu ada error, di reset ulang, baru dibuka lagi. Aman. Lanjut gini nggih? Buat jadwal caknya nggih? Lanjut. Ayo. Waktunya nggih, monggo. Silakan dibuka aplikasinya. Bapak Ibu, ini masih versi pertama nggih, maaf, masih pengembangan. Nanti kemungkinan besar nanti di data bulan ini itu ada 6 kriteria kalau nggak salah. IRNU sama KIG. Ini kan masih 4 ini. Nah, nanti kan masih fase pertama, masih pengembangan, masih saya mikir di mana programnya itu ya. Oke, baik. Sudah buka semuanya? Oke, sekarang cara yang pertama
Oke, sudah? Oke, yang pertama silakan Bapak Ibu klik edit di sini. Kita setting dulu. Oke, sudah? Sudah? Setting kita lihat nih. Pilih setting umum. Nah, ini kopnya ini. Kopnya yang kita keluarkan. Misalkan dari Majelis Islam, berarti kopnya apa? Jabatan anggota PTPP, namanya Dr. Sriatin. Sesuai dengan hisab yang dikeluarkan. Al-hasibnya. Yes, monggo silakan ditulis monggo nggih. Ini monggo sesuai dengan keinginan aja, tempatnya Surabaya atau Sidoarjo apapun itu. Setting umum itu. Nggih, ini diedit kemudian set umum. Enggak apa-apa. Kelas? Berarti kalau nyalakan ini nggak boleh nyalakan internet. Oh, oke, baik, terima kasih Ustaz. Kalau sudah, maaf nggih, kalau sudah berhasil seperti ini, monggo bebas wifi-nya diaktifkan untuk bisa. Ustaz itu diatur karena video itu. Bebas monggo. Nggih. Somalia monggo. Kakak mau ditiru anu aku. Apa tuh CBR? Oke, tenang ya. Bedanya atas nama yang ada dan ini bisa lebih banyak kalau yang ini atas nama yang datang misalkan ya kayak itu apa atas nama saya nggak bisa datangan maka sampai mewakili gitu loh Ustaz. Iya gitu aja. Jawab mengeluarkan hasil. Ini ya atas nama ini sesuai yang misalkan ketuanya nggak bisa datangan karena ini membutuhkan ini apa ya persetujuan gitu lah seperti itu ya. Nggak ada belum hadir maka kita yang bisa datangan. Seperti itu aja. Atas nama ini fleksibel aja fleksibel. Monggo. Ulangan ya. Atas nama jabatan juga monggo wis bebas. Sudah selesai dari sini ya. Selesai ya? Kemudian ganti sebelah kirinya. Yang ini cetakan. Ini bebas, ini fleksibel nggih. Ini kopnya, kop Majelis Tarjih Pusatnya. Apakah dikeluarkan atau mau dimunculkan atau tidak? Terserah Bapak Ibu. Ditulis saja tidak atau enggak. Sudah semuanya? Waktunya tinggal 3 menit. Dijamak nggih nanti. Tempatnya tadi Sidoarjo ya. Tempatnya Sidoarjo. Silakan monggo. Bebas. Atau gini aja, ditutup poin aja, Sukodono, Waru itu apa-apa. Bebas. Bebas. Oke, kelas? Lah baksa. Bebas. Kelas? Kelas. Oke, lanjut nggih? Oke, sudah. Lanjut nggih? Lanjut, Bapak Ibu. Lanjut laporan ya. Belum kalau sudah ini semua sudah ini. Kalau laporan ini Bapak Ibu. Kalau setting laporan ini nanti ada kopnya. Atau Bapak Ibu ingin memunculkan kop MTT pusatnya atau tidak? Kalau tidak, nanti otomatis Bapak Ibu bisa memasukkan kopnya yayasan kalian apa Bapak Ibu sendiri. Paham nggih? Paham nggih? Oke. Ya, sudah ini Ustaz. Yang mana? Ini sebelahnya. Sebelah sini sebelahnya. Sebelahnya aja kok. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kelas? Aman nggih? Iya. Aman nggih? Oke, kita oke. Sudah? Oke. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya edit rujukan. Ini yang penting ini. Rujukan. Nah, ini. Sudah? Jangan diklik dulu nggih. Nah, kalau custom kalau standar ini otomatis tinggi subuhnya masih min 20. Oke. Nah, berhubung kita sudah pergantian kriteria, maka klik custom. Klik custom. Diklik min 18. Diklik manual nggih, min 18. Tinggi isapnya juga min 18. Sudah? Ya, subuh sama isaknya silakan Bapak Ibu klik atau diketik nggih min 18. Kalau maaf, kalau Bapak Ibu kan langsung ke setting awak pusat kan, itu kan bentuknya standar nggih. Masih min 20 kan. Nah, untuk berubah seperti ini pilih yang custom. Custom. Berapa? Tingginya 18 ya. Tinggi sama min 18.
Ini nanti pas sudah berhasil ini Bapak Ibu bisa jadi tukang jadi sama. Lanjut sudah? Ini tinggi asar. Nah ini ada 2 madhab ya. Ini nanti silakan dibicarakan. Ini pilih aja Syafi'i aja wes. Standarnya langsung aja. Nah ini perhatikan. Ini yang penting ini. Ikhtiar. Ikhtiar ini artinya apa? Kehati-hatian. Minimal 1 sampai 4 atau yang tengah-tengahnya kasih 2 aja. 2 aja ya. 2 klik 2. Oke, sudah dari sini. Oke, sekarang ini yang penting juga. Pilih waktu. Gini, maaf. Mas, ini ada masyarakat dari Mamuju atau Makassar dibuatkan jadwal Indonesia. Maka kita pakai time zone apa? Timur. Makassar. Maka kita jangan sampai rujukannya WIB tapi kita hisap Mamuju, gak sinkron. Paham di sini? Jadi harus lihat ini. Misalkan sesuai dengan request. Oke, silakan Mas atau Pak Bali, minta tolong. Oke, berarti diklik ini diklik edit rujukan, maka sini klik apa bebas sesuai dengan request. Faham itu? Oke, lanjut di oke. Disebut apa? BB jangan ini. Bapak kenapa kok gak di standar yang paling bawah sini jangan. Nanti itu aplikasinya bingung. Oke, lanjut setelah itu ini bisa pilih lokasi sini atau ini gambar dunia ini di sini. Ini di oke dulu ya. Nah ini seluruh dunia sudah tercover ke sini. Mulai dari ujung belahan timur sampai belahan barat. 18. Nggih, men 18. Kelas? Nah, ini. Ini Ustaz. Oke, masih di edit bisa klik edit lokasi atau langsung ke ini ikonnya ini dunia ini langsung klik. Nah, oke sudah aman ya? Nah ini yang penting ini. Langsung aja ini Sidoarjo misalkan ya Sidoarjo Sidoarjo diklik sudah? Sama? Tinggi tempatnya sudah 0 atau gimana? 0? Nah, tinggi tempatnya sudah berapa? 29. Tinggi 400. Nah, untuk melihat tinggi tempat Bapak Ibu, silakan nanti di akhir ya. Boleh. Atau ini Bapak Ibu. Oke? Ini nih. Kita lihat ini ya. HP bisa ya? HP bisa. Sudah saya kasih semua di folder Bu. Gratis. Yang pro yang berbayar saya kasih semuanya. Nah ini 10. Ini kan PDN. Sidoarjo kan ruang itu sudah kan besar kan. Jadi kita patokannya 10. Jadi Sidoarjo Raya lah. Nah, kita 10 aja. Klik 10 tadi ya. Ini kita ganti 10. Nah, tinggi tempat diisi 10. Yes. Tinggi tempat 10. Oke sudah? Untuk ini melihat satu bisa melihat di stasiun paling gampangnya seperti itu atau di luar ini tempatnya ini di mobil katanya Pak Sebut mana? Ini itu masalahnya PDM. Kita kasih data secara umumnya. Kalau misalkan gini misalkan buat PDM sendiri lokal PDM ya pakai ini karena saya pakai PDM lokasinya. Nah berhubung kita Sidoarjo Raya pakai 10 itu standarnya. Baik. Kecuali lagi ke Malang kan juga tinggi. Malang itu 455 mdpl. Kalau nggak mau pusing ya lari ke stasiun Sumasari atau Lawang dan itu lihat bebas. Oke, aman nggih? Oke, lanjut. Oke. Kalau sudah, waktunya habis Bapak Ibu. Lanjut. Udah oke nih. Kalau selesai, ini materi berikutnya ini. Lanjut langsung
Langsung di oke, Bapak Ibu. Ini juga waktu, Ustaz. Zona waktu kok bisa 7. Tetap 7. Enggak. Ini bisa Ya, belum setuju. Gitu. Jangan sampai Dari Greenwich kita itu 7. maaf, edit ya, kemudian kita pilih kita, otomatis kita klik job ini 8. Ya, Greenwich ya, dari Greenwich. Sesuai dengan ini, oke. Siap. Aman ya? 8 kita. Kalau kita 8, kalau timur 9. Aman ya? Lanjut. Udah habis Bapak Ibu. Lanjut. Kelas G. Tambah sampai 3 hari. Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu, ini juga bisa menambah lokasi. Misalkan seperti ini, maaf, warung, ingat, warung dengan Sukodono meskipun dalam satu wilayah, nih, ya seperti itu ya, itu sama tapi koordinatnya juga beda. Lihat di mana ya di sini, di koordinat di sini. Ya, itu nanti ya sudah saya kasih kisah tutorialnya harus langsung aja biar enggak itu di oke Bapak Ibu. Kelas. Nah, ini baru jadi tukang jadwal sholat. Ini pilih. Pilih. Ini oke nih. Ya, oke. Terus pilih. Ini pilihan. Bapak Ibu, di pilihan ini ada banyak menu. Berhubung ini menjelang Ramadan, pilih waktu sholat, jadwal imsak ya. Diklik. Nah ini baru. Awal Ramadannya tanggal berapa ya Pak Ibu? 11. Oke, kita klik dari 11 Maret sampai berapa? 10 April ya? Oke, hitungnya banyak kliknya. Hitung sudah? Sudah semuanya? Ini bisa ditampilkan. Ini bisa dulu awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Hitung dulu. Kelas? Gak bisa langsung klik sampai, Pak. Kalau klik sampai nggak bisa. Wah, mana? Sampai, maksudnya sampai gimana? Kan dari terus klik yang sampai. Iya, bisa ya? Bisa ya? Sampai 9 April berarti ya. Bapak Ibu, perhatikan. Bapak Ibu, di sini ada 2 menu, ya. Oke, maaf. Ada 2 jadwal imsakia by request. Misalkan minta tanggal di tengah-tengah sampai tengah-tengah. Kalau yang jadwal sholat ini per bulan. Paham ya? Nah, berhubung Ramadan itu kan tengah-tengahnya bulan Maret kan. Ini jadwal imsakia tanggal 11 Maret 10 April. Hitung. Bismillah tampilkan. Wis jadi. Enak toh? Nah, cara mengkonversi ini. Hitungnya berapa kali, Pak? Hitungnya berapa kali? Tanpa hitungnya sebanyak mungkin. Ya, pas sampai. Yang penting jangan sekali tok, ya. Lanjut. Oke, baik. Nah ini, kalau tadi Bapak Ibu nyeting komnya tidak ditampilkan, maka tidak tampil komnya. Kalau komnya nggak tampil, maka nanti bisa dikasih komnya majelisnya, lembaganya seperti itu. Coba lihat bawahnya. Atas nama siapa? Iya, sudah Al-Kasih. Mantap. Terus ya, cuma 1 liter sudah jadi tukang mufal kan ya? Oke. Aman nggih? Jadi, Sidoarjo apapun itu tandanya anggota presiden bebas presiden tahun 2030 disebut jenenge sapa bebas. Ya, itu larang. Oke, aman nggih? Ini yang terakhir nggih. Terakhir. Bapak Ibu. Oke, sudah. Bapak Ibu otomatis
subuhnya ini sudah memakai min 18. Nah, cara untuk mengambil ini dari aplikasi Word kita setting atau ke PDF cara seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada amplop. Dan yang ini. Oh ya, ini amplop ekspor ya. Nah, ekspor G. G sudah. Pelan-pelan G, jangan G. Amplop sudah. Yang formatnya kotak format, silakan Bapak Ibu pilih Word, terserah wes Word, PDF apapun itu. Saya pilih Word aja. Pilih Word, soalnya kita bisa buat apa? Naruh topnya seperti itulah. Misalkan seperti ini. Sudah? Gimana? Oke, satu komando. Oke, sudah? Maaf. Silakan Bapak Ibu, kan apa seperti ini awalnya, hitung, tampilkan. Ini masih di aplikasi ini Mas ya, belum bisa kita otak-atik, ya. Baru diklik ini, ekspor itu, gambar amplop, diklik, kemudian pilih yang format, kotak format, pilih yang Word, kemudian destinationnya pilih yang aplikasi Bapak Ibu, aplikasi. Yang Word ya? Bebas PDF boleh. Biasanya itu saya pakai yang Word aja. Soalnya ini biar ganti. Lanjut G. Lanjut. Baru di oke. Sudah? Destinasi sudah diganti aplikasi? Aplikasi. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Oke. Pilih oke. Nah, siap diedarkan. Oke, tadi jadi nah ini sudah jadi wes sudah disiap disebarkan. Halo? Itu kan ada dua Ustaz, ada dua mantap, Syafi'i sama Hanafi. Kalau Syafi'i ini dua benda. Oke Bapak Ibu, maaf, ada pertanyaan dari Bapak Mas Budi. Dari Bapak Mas Budi. Mas, Isyaknya min 18 dari mana? Nanti si pakatnya nanti ngomong. Itu pasti ada dua kriteria madhabnya ya, Syafi'i atau enggak Hanafi. Kalau Syafi'i, kalau nggak salah ya, kalau Syafi'i itu kalau Isyak asarnya itu 2 kali benda kita baru masuk asar. Kalau Hanafi 1 benda bayangan kita. Ada 2 yang membahas waktu tinggi asarnya. Bapak Ibu pas paham, nggih? Berarti ada kesorean ya. Nggih, betul, nggih. Paham nggih sini nggih? Aman nggih, nanti ditanyakan Bapak. Itu bedanya berapa menit, Mas? Bedanya nanti ada materi. Ada materinya. Oke. Biar saya selesaikan ini dulu nggih. Oke. Nah, kalau dari sini tidak sama, nggih. Bapak Ibu, ini sudah selesai nih. Bapak Ibu, ini juga bisa membuat ini Bapak Ibu. Apa data awal bulan Komaria misalkan tahun 1445. Kriteria udah hilal, hitung, tampilkan. Wah, tapi udah sini udah bisa nyanyi. Terbiasa. Kemudian ini lagi Bapak Ibu. Nanti ada materi. Kemudian ada lagi sini konversi kalender misalkan berdana. Misalkan Bapak tahunnya berapa? Tahun lahirnya. Konversi kalender tahunnya berapa Bapak? 83 193 nggih. Bulannya? Bulan Februari tahun tanggal 25. Bapak tahu enggak? Hijriahnya kapan? Lupa toh? Iya. Ya bagus. Ini sudah saya buatkan simulasinya. Saya nggak bawa. Namanya itu kalender abadi. Saya buat muter abadi. Nah, kita hitung jatuh pada tanggal Jumat Pahing. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang ditanyakan di luar forum, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Samsu yang sudah memberikan materi pagi hari ini. Luar biasa semangat Bapak Ibu ya. Nggak ada yang ngantuk saya lihat tadi ya. Kalau ngantuk pasti akan tertinggal ya. Oke. Bapak Ibu break dulu. Sekitar butuh berapa menit? Ya 5 menit ya. Sudah disediakan 3 kopinya aja nanti.